Jaya tak pernah berpikir bahwa penolakan bisa memanggil maut. Cintanya pada Ningrum begitu dalam, begitu tulus, tapi tidak cukup. Ningrum menolaknya dengan lembut, dengan doa. Namun bagi Jaya, itu bukan sekadar patah hati, itu penghinaan. Langit sore mulai mendung saat Jaya berdiri di depan pagar rumah Ningrum. Di tangannya tergenggam kotak kecil berisi cincin perak yang ia beli dari hasil kerja lembur di bengkel motor. Hatinya berdebar, tenggorokannya kering. Ini hari yang ia tunggu-tunggu dan sekaligus yang ia takutkan. Ningrum keluar dari rumah mengenakan gamis putih dan jilbab abu-abu. Wajahnya selalu tampak tenang, matanya lembut dan suaranya menyejukkan. Tapi Jaya bisa merasakan batas tak kasat mata yang selalu membentang di antara mereka. "Aku serius, Rum," kata Jaya pelan, "bukan cuma suka. Aku ingin menikahimu." Ningrum menatapnya lekat, lama, tidak dengan pandangan merendahkan, tapi dengan kasih yang dalam dan tak bisa disentuh. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. "Kamu orang baik, tapi bukan untukku. Jalanku berbeda. Aku ingin dipimpin oleh seseorang yang bisa membawaku ke surga, bukan hanya ke pelaminan." Jaya mengangguk perlahan, walau hatinya remuk. Ningrum tersenyum, lalu pamit masuk ke dalam rumah. Jaya tetap berdiri di sana, meski hujan mulai turun. Gerimis yang makin deras seiring waktu. Ia tidak bergerak, tidak bicara, tapi di dalam dadanya sesuatu mulai berubah. Perasaan cinta yang hangat kini disusupi oleh luka yang tak bisa ia redam. Dan dari luka itu tumbuh amarah, dingin dan tajam. Malam itu, ia duduk sendiri di kamar kos. Lampu temaram, kipas angin berdecit pelan, dan suara hujan tak kunjung reda. Kotak cincin masih ada di tangannya, belum dibuka sejak tadi. Ia membuka ponselnya, mengetik satu kalimat yang tak pernah ia pikir akan ia cari. Cara menundukkan perempuan dengan pelet. Tak ada jawaban pasti, tapi dalam pikirannya terlintas nama lama yang pernah ia dengar, Mbah Rekso, dukun tua di pinggiran hutan Wonokerso, yang konon bisa membuat siapapun jatuh cinta, asal berani membayar harganya. 2 hari kemudian, Jaya berangkat pagi-pagi buta. Ia membawa sebungkus rokok kretek, 2 botol minyak wangi, dan foto Ningrum. Perjalanan dengan motor tuanya memakan waktu 1 jam lebih. Jalanan setapak, naik turun, dan diapit oleh rimbunnya pohon bambu serta semak liar. Akhirnya ia tiba di depan gubuk reot yang dikelilingi ilalang tinggi. Asap putih keluar dari celah atap, bau dupa menyengat tercium bahkan sebelum ia turun dari motor. Di depan gubuk duduk seorang pria tua bungkuk, rambutnya panjang dan kusut, matanya merah seperti darah yang belum mengering. "Jaya, anaknya Sumarno kan?" ucap si dukun tanpa menoleh. Jaya tercekat, ia belum menyebutkan namanya sama sekali. "Kau ditolak cintamu ya? Kau ingin dia memimpikanmu, menangis bila kau tak datang?" Jaya mengangguk perlahan. Ia tak tahu harus berkata apa. "Tapi cinta, nak, kalau dipaksa harus dibayar, dan bayarannya bukan cuma uang." Mbah Rakso masuk ke dalam, membawa Jaya mengikuti. Bau tanah, basah, dan darah memenuhi ruangan kecil itu. Di tengahnya ada lingkaran bunga 7 rupa, dupa menyala, dan kendi tua dengan tulisan aksara Jawa kuno. Jaya menyerahkan foto Ningrum. Mbah Rekso menancapkan jarinya sendiri ke ujung keris kecil, meneteskan darah ke dalam kendi, dan mulai membacakan mantra. Suara angin tiba-tiba berhembus kencang. Api dalam kendi menyala merah gelap, berkelip tak wajar. Jaya menggigil, entah karena dingin atau karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya seperti dihimpit udara berat, napasnya menyesak. "Sudah,"
kata Mbah Rekso pelan, ada yang datang malam ini. Dalam hati, Jaya merasa puas. Ritual selesai, cinta akan berpihak padanya, pikirnya. Namun saat ia menoleh untuk berpamitan, bayangan samar melintas di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia tak tahu apa yang ikut pulang dengannya dari hutan itu bukan sekadar harapan, tapi sesuatu yang lapar dan haus tumbal. Saat malam berganti, Ningrum mulai bermimpi buruk. Tubuhnya lemah dan bayangan hitam muncul di sudut kamarnya. Diam tapi mengawasi. Ningrum terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski angin malam begitu dingin merayap lewat jendela yang terbuka sedikit, matanya terbelalak menatap sudut kamar tempat yang dalam mimpi barusan. Bayangan hitam berdiri tanpa wajah, hanya menatap dan tidak bergerak. Ia mengusap wajahnya. Ini sudah malam ketiga, ia bermimpi hal yang sama. Awalnya hanya suara, seperti seseorang berbisik di telinganya. Namun tak jelas. Lalu malam berikutnya, bau menyengat menyerupai kemenyan, terbakar memenuhi ruang tidurnya, dan malam ini ia melihatnya. Sosok hitam itu. Ningrum duduk di atas sajadah, menggigil, tapi bukan karena udara. Ia mengangkat tangannya dan mulai membaca doa. Tapi semakin khusyuk ia berdoa, semakin terasa hawa dingin menekan dadanya. Di sudut matanya, bayangan itu masih ada, tidak bergerak, tapi hadir. Ketika ayat terakhir terucap dan ia membuka mata, sosok itu sudah hilang. Tapi jendela kini terbuka lebih lebar. Dan di lantai kamarnya, bunga melati berserakan, padahal ia tidak pernah membawanya masuk. Pagi harinya, wajah Ningrum tampak pucat. Ibunya khawatir karena anak gadisnya yang biasanya ceria, kini pendiam dan mudah lelah. "Ada apa, Lei?" tanya ibunya. Ningrum hanya menggeleng. Ia tak ingin membuat ibunya cemas. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain desa, Jaya bangun dengan rasa puas. Ia bermimpi indah semalam. Dalam mimpinya, Ningrum menatapnya penuh cinta dan memeluknya erat di bawah cahaya rembulan. Ia tersenyum. Mantranya bekerja, pikirnya. Namun saat ia bercermin pagi itu, refleksi di kaca tampak lambat. Gerakan tangannya menyusul 1 detik lebih lambat dari gerakan aslinya. Ia menatap cermin lebih dalam dan sesaat ia melihat mata lain berkedip di balik matanya sendiri. Ia mundur, dada mulai sesak. Tapi cepat-cepat ia menepis pikirannya. Ia yakin itu hanya lelah atau efek samping ritual. Sore hari, Ningrum kembali merasa tubuhnya berat. Saat ia mengambil air wudhu, tangannya gemetar. Setelah salat, ia melihat burung mati di depan pintu rumahnya. Bulu-bulunya rontok, matanya terpejam, dan di bawah tubuhnya ada daun sirih dan benang merah 2, benda yang hanya digunakan dalam ritual tertentu. Ia merasa ingin menangis, tapi tak tahu kenapa. Ia tak pernah memusuhi siapapun, tak pernah berbuat salah pada siapa-siapa. Malam itu, ia memutuskan untuk menghubungi seseorang, Ustadz Mahfud, guru ngaji masa kecilnya yang kini menetap di desa sebelah. Sementara itu, Jaya mulai mendengar suara langkah kaki di atap kamarnya setiap malam. Kadang seperti cakaran, kadang seperti seseorang sedang duduk di atas genteng, menunggu. Tapi saat ia keluar dan melihat ke atas, kosong. Selalu kosong. Namun yang paling aneh, foto Ningrum yang ia letakkan di bawah bantalnya kini selalu basah oleh air, tak berbau setiap pagi, seperti embun atau air mata. Ustadz Mahfud datang ke rumah Ningrum keesokan harinya. Ia membawa Al-Quran kecil dan sebotol air doa. Baru masuk ke kamar, wajahnya langsung tegang. Tempat ini tidak kosong, ada sesuatu di sini, bisiknya.
Saat ia mulai membacakan ayat-ayat, angin kencang tiba-tiba bertiup dari jendela yang terkunci, lampu kamar redup, dan sesaat mereka semua mendengar suara tawa pelan, suara perempuan, tapi parau seperti menertawakan mereka. Wajah Ningrum pucat. Ustadz Mahfudz memperkuat bacaannya, lalu menyuruh ibunya membuang bunga melati dan sirih yang mereka temukan pagi tadi ke sungai. Ini kiriman, katanya. Tapi Ningrum tahu siapa pengirimnya. Dan jauh di ujung desa, di dalam kamar Jaya, sesuatu sedang berdiri tepat di atas kasurnya, menatapnya tidur dengan mata merah yang tak berkedip. Ketika ritual cinta berubah menjadi belenggu yang tak bisa dilepaskan, dan makhluk dari kegelapan mulai menuntut apa yang dijanjikan. Tumbal. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat Jaya terbangun mendadak. Tubuhnya menggigil, padahal selimut menutupi hingga leher. Suara detak jam terdengar lebih keras. Tapi itu bukan satu-satunya suara. Ada sesuatu yang bernapas di kamar itu, berat, panjang, dan bukan miliknya. Perlahan ia menoleh. Makhluk itu masih di sana, tegak berdiri di ujung kasur, tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sosok hitam legam tanpa wajah, hanya 2 titik merah menyala sebagai mata. Tapi malam ini, sosok itu bergerak. Perlahan, makhluk itu membungkuk, menyentuhkan wajahnya yang kosong, tepat ke arah Jaya. Sudah saatnya terdengar suara di kepala Jaya, seperti desisan ular dan bisikan sekaligus. Bukan suara dari mulut, tapi langsung masuk ke dalam pikirannya. Dia belum menyerah, kau janji, maka bayar. Jaya bangkit terhuyung, teriak memanggil nama Tuhan, tapi lidahnya kaku. Tangan makhluk itu menjulur, jari-jari panjangnya nyaris menyentuh dada Jaya. Lalu tiba-tiba semua gelap. Pagi harinya, Jaya ditemukan oleh tetangga tak sadarkan diri di depan rumah. Mulutnya berbuih, badannya dingin. Di sakunya masih tergenggam foto Ningrum. Tapi kini, foto itu gosong di tengah, membentuk lubang di bagian wajahnya. Sementara itu, Ningrum bermimpi aneh lagi malam itu. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah yang luas dan kering. Di sekelilingnya, suara perempuan menangis. Bukan satu, tapi banyak. Semakin lama, semakin keras. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu terus menembus kepalanya. Di depannya, berdiri seorang wanita berpakaian pengantin berwarna merah darah. Wajahnya tertutup cadar hitam. Tangannya menggenggam keris kecil berlumuran darah segar. Perempuan itu mendekat perlahan, lalu berbisik, "Satu harus pergi, agar satu bisa datang." Ningrum terbangun dengan tubuh lemas. Lehernya seperti dicekik sesuatu saat tidur. Di cermin, ia melihat goresan samar melintang di lehernya. Goresan yang tidak ia sadari kapan muncul. Ustadz Mahfudz kembali datang. Kali ini membawa air dari 7 sumber dan kemenyan putih untuk penetral. Ia menyalakan bacaan ruqyah di kamar Ningrum dan membaca ayat-ayat perlindungan. Namun, saat bacaan mencapai surat ketiga, suara gaduh terdengar dari atap. Langkah berat seperti seseorang atau sesuatu berjalan di atas genteng. Tiba-tiba lampu mati, gelap gulita. Lalu suara ketukan pelan dari jendela. 1, 2, 3. Semua terpaku. Ibunda Ningrum mulai membaca ayat kursi keras-keras. Tapi suara ketukan berubah menjadi cakar. Kaca jendela bergetar seperti akan pecah. Lalu mereka mendengar suara paling mengerikan malam itu. Suara Jaya memanggil dari balik jendela. "Rum, bukain. Aku di luar. Aku cuma mau ngomong." Padahal tak mungkin. Ia tak mungkin tahu ruangan ini. "Jangan dibuka," seru Ustaz Mahfudz keras. Tapi Ningrum tak bisa menahan air mata. Suara itu terdengar seperti Jaya, lirih,
menyedihkan. Tapi di balik suaranya ada desahan lain, suara berat dan menggeram, seolah ada yang bicara bersamanya. Dan saat mereka mengintip dari celah tirai, yang berdiri di luar jendela bukan Jaya, tapi makhluk tinggi hitam meminjam suaranya. Ketika Jaya sadar dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya, dan Ningrum mulai menerima bahwa ada ikatan gaib yang harus diputus sebelum nyawanya yang menjadi bayarannya. Pintu dan jendela kini disegel dengan ayat-ayat suci. Ustadz Mahfudz meletakkan garam kasar dan serutan kayu gaharu di setiap sudut kamar. Ningrum duduk memeluk lututnya, matanya sembab, tubuhnya lemas, seolah separuh jiwanya telah tercabut. Tapi suara itu masih terdengar dari luar, dari balik dinding. Kadang terdengar seperti Jaya, memanggil pelan, kadang berubah menjadi suara perempuan, menjerit-jerit seperti sedang disiksa. "Ini bukan Jaya," kata Ustaz Mahfudz tegas. Dia sudah menabrak batas yang tidak seharusnya disentuh. Sekarang ia terikat dan makhluk itu sedang menagih janji. Ningrum menatapnya. "Janji apa?" Sang ustaz menarik napas. "Dia ingin kamu, tapi tak bisa mendapatmu." Maka ia menukar caranya dengan bantuan sihir dengan pengikat. Tapi makhluk yang digunakan bukan jin biasa. Ini dari jenis karin hitam. Dan saat permintaan tidak terpenuhi, ia akan menagih dengan darah. Sementara itu, Jaya duduk terpaku di kamar Mbah Rekso. Dukun tua itu menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling tubuh Jaya yang kini tampak lebih kurus, kulitnya pucat kehijauan. Di matanya ada lingkar hitam dan bibirnya pecah-pecah. Ritualnya belum lengkap, gumam Mbah Rekso. "Kau harus mengikatnya sepenuhnya atau berikan gantinya." "Ganti apa?" tanya Jaya dengan suara nyaris tak terdengar. Mbah Rekso tersenyum, tapi bukan senyum manusia biasa. "Ganti tumbal, 1 nyawa agar ikatan tak putus, atau dia akan dijemput dengan cara yang lebih menyakitkan." Jaya terguncang. Ia tak pernah ingin Ningrum terluka. Ia hanya ingin dia mencintainya. Ia hanya ingin tidak dilupakan. Tapi kini semuanya terasa salah. Dan yang paling menakutkan, saat ia menatap ke cermin rumah sang dukun, bayangannya tak ada. Malam itu, Ningrum kembali bermimpi. Ia berjalan di sebuah hutan berkabut. Di depannya, berdiri banyak wanita berpakaian putih, wajahnya tertutup rambut panjang. Mereka melolong, menangis, berlutut seperti roh yang tersesat. Di antara mereka, sosok pria berdiri membelakanginya. Jaya. Sosok itu menoleh perlahan, tapi wajahnya rusak. Matanya hitam legam dan darah mengucur dari mulutnya. Tangannya terulur. "Rum, tolong aku gak bisa keluar. Aku udah janji sama dia." Ningrum menangis, tapi ketika ia mendekat, semua wanita putih itu tiba-tiba berbalik dan menyerangnya bersamaan. Ia terbangun, tapi anehnya ada bekas kuku panjang di lengannya. Nyata, berdarah. Keesokan pagi, seekor ayam milik tetangga mati di halaman rumah Ningrum. Mulutnya terbuka seperti dicekik. Di bawah tubuhnya ada foto Jaya dilipat dengan jarum menancap di tengah dahi. Ustadz Mahfudz menatap benda itu. "Ini sudah fase akhir. Entah kau yang terbunuh atau dia yang ditelan oleh perjanjian sendiri. Tapi jika salah satu tak bertobat, semuanya akan binasa." Ningrum gemetar. Gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah minta dicintai Jaya. Tapi mengapa sekarang ia yang harus bertarung dengan iblis? Ustadz Mahfudz lalu mengusulkan satu hal, mengakhiri semua ikatan itu dengan ruqyah besar, menggunakan doa pembatal, sihir, dan membakar semua media pengikat.
Tapi untuk itu, ia butuh Jaya datang. Dan yang paling sulit, Jaya mungkin bukan sepenuhnya Jaya lagi. Saat Ningrum harus berhadapan langsung dengan orang yang dulu hanya mencintainya, tapi kini menjadi pintu terbuka bagi makhluk yang haus darah dan dendam. 3 hari kemudian, Jaya datang. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memanggil nama Ningrum. Ia hanya berdiri di depan rumah, diam, wajahnya pucat, matanya kosong, langkahnya lambat seperti orang linglung, namun sorot matanya memancarkan sesuatu yang gelap, sesuatu yang bukan dirinya. Ustadz Mahfud sudah bersiap, kalung doa teruntai di tangan, sebotol air ruqyah di genggaman, dan kemenyan putih dibakar perlahan untuk menetralkan hawa yang makin berat. Biarkan dia masuk, bisiknya pada Ibu Ningrum. Yakin Ustadz, suara sang ibu gemetar. Ini satu-satunya cara, jika tidak, kita semua akan jadi tumbalnya. Saat pintu dibuka, Jaya melangkah masuk seperti tubuh yang dikendalikan. Tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak arang di lantai. Lantai keramik yang putih berubah hitam di bawah telapak kakinya. Ustadz Mahfud segera membacakan doa, namun Jaya menoleh cepat dan tertawa. Tawa itu bukan miliknya. Tawa serak, panjang, dan terdengar seperti ribuan serangga menjerit bersamaan. Apa ini? Doanya manusia, ucap Jaya, atau makhluk di dalam dirinya dengan suara yang seperti berlapis, mengerikan. Tiba-tiba, benda-benda di ruang tamu bergetar. Cermin retak, lampu redup. "Jaya, ingat siapa kamu?" teriak Ningrum, berdiri di balik punggung Ustadz Mahfud. Sejenak, mata Jaya tampak berubah kembali seperti manusia. Air mata menetes dari sudut matanya. "Rum, aku nggak tahu ini bakal sejauh ini. Aku cuma pengen kamu." Namun, sebelum ia selesai, tubuhnya tersentak, kepalanya menengadah, dan dari mulutnya keluar suara seperti anjing menggeram, dan wanita melolong bersamaan. "Waktunya habis," desis suara itu. Dan saat itu juga, bayangan hitam keluar dari tubuh Jaya, melayang cepat ke arah Ningrum. Ustadz Mahfud membaca dengan suara lantang. Bayangan itu terpental, menghantam dinding, membuat retakan memanjang seperti dicakar dari dalam. "Jaya masih bisa diselamatkan," seru sang ustaz. "Tapi kau Ningrum, kau harus membakar media pengikat itu, sekarang juga." Dengan tangan gemetar, Ningrum membuka bungkusan kain mori, peninggalan Mbah Rekso yang ditemukan di bawah ranjang Jaya, berisi rambutnya, serpihan kuku, dan foto-foto dirinya dililit benang merah. Ia siram semuanya dengan air doa, lalu menyulut api. Saat api menyambar rambut dan foto, Jaya menjerit. Tapi anehnya, bukan jeritan kesakitan. Itu jeritan makhluk di dalamnya. Tubuhnya menggeliat seperti kesurupan. Bayangan hitam itu menjerit keluar, membentuk wajah seperti tengkorak wanita, dengan rambut api sebelum meledak menjadi abu hitam di udara. Jaya jatuh, tak sadarkan diri, sunyi. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa damai. Namun, saat semua mengira ini telah berakhir, malamnya Ningrum bermimpi satu kali lagi. Ia berdiri di sebuah pelaminan gelap. Di depannya berdiri sosok berpakaian pengantin pria, tapi wajahnya tertutup kain kafan. Dari balik kain itu, suara familiar berbisik, "Aku sudah bebas, Rum, tapi cinta yang dijampi tidak pernah benar-benar mati." Saat Ningrum harus memilih, membuka kembali luka yang pernah ditinggal sihir, atau menutup pintu sepenuhnya, meski bayangan cinta masih mengintai. Sejak malam itu, Ningrum mulai merasakan keanehan yang tidak lagi datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ia lebih sering termenung. Mimpi buruk tak kunjung hilang. Kadang ia melihat bayangan Jaya
duduk di kursi ruang tamu, tersenyum dengan wajah penuh luka, lalu menghilang saat ia menoleh. Dia sudah tidak ada, kata ibunya. Tapi Ningrum tahu perasaan itu masih ada. Bukan cintanya, melainkan jejak sihir yang pernah diarahkan padanya. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari kampung sebelah. Mbah Rekso hilang, gubuknya terbakar tengah malam. Tidak ditemukan jasad di antara abu, hanya segumpal kain kafan yang hangus sebagian. Orang-orang bilang, ia sudah diambil oleh apa yang dulu ia panggil. Dan Jaya, ia masih hidup, tapi tidak seperti dulu. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong. Ia sering bicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang menangis, kadang tertawa, kadang meminta maaf sambil mencakar wajahnya sendiri. Ia kini dirawat oleh keluarganya, jauh dari desa, dan tak ada yang berani menyebut nama Ningrum di hadapannya. Suatu malam, Ningrum memberanikan diri pergi ke masjid. Ia ingin salat malam sendiri, meminta hati yang bersih, pikiran yang tenang. Tapi saat sedang ruku, ia mendengar suara langkah. Perlahan, berat, lalu bisikan itu datang. Pelan, di telinganya, "Rum, aku masih di sini. Aku tak pernah pergi." Ningrum membuka mata. Tak ada siapa-siapa, tapi di sajadahnya tergeletak sebuah cincin kawin berkarat dengan inisial J, N, dan tiba-tiba angin berhembus dari arah mimbar. Dari sana, sosok putih berdiri. Wajahnya rusak, mata berlubang, dan bibirnya tersenyum miring. Itu bukan Jaya, itu apa yang tersisa darinya. Pagi harinya Ustaz Mahfudz datang membawa pesan dari seorang kiai tua yang ia temui di pesantren. Cinta yang ditanam dengan sihir tidak bisa diputus hanya dengan doa. Katanya, ia harus dicabut dari akarnya, dan akar itu sudah menancap di hati Ningrum. Cara satu-satunya adalah ruqyah diri sendiri, bertahap, hingga bersih. Tapi proses itu bisa menyakitkan, kadang lebih menyakitkan dari gangguan makhluk. Karena ia harus mengakui, ada bagian kecil dalam dirinya yang pernah ingin membalas cinta itu, dan bagian itulah yang masih memberi celah pada sosok itu untuk masuk. 3 bulan kemudian, Ningrum pindah. Ia meninggalkan rumah itu, desa itu, semua kenangan. Tapi sebelum pergi, ia menulis satu pesan di buku hariannya. "Jaya, jika kau masih mendengar, maafkan aku. Tapi aku bukan untukmu. Bukan lewat doa, bukan lewat dukun, dan bukan lewat kutukan. Aku ingin bebas, dan semoga kau juga."